Akhirnya, setelah sekian lama, Panji Pragiwaksono kembali menyutradara. Sekali Ibu Berak ngajak partisipasi aja. Gua pernah. Siapa yang Ini Widodo. Gua isep kakak lu goblok. Dan sebenarnya bukan cuma hanya menyutradara ya, gue nulis juga, main juga di film ini. Ini sebuah project yang gue sangat nggak sabar untuk jalanin. Udah lama banget ketunda-tunda. Dan bukan cuma masalah COVID, masalah banyak hal, masalah skrip dan segala macam ya. Film ini dikerjakan bersama dengan MD Pictures. Jadi untuk yang bertanya-tanya apakah Particular 2, bukan. Particular itu di PH yang berbeda, itu Star Vision, gue di MD Pictures. Dan pertanyaan selanjutnya biasanya adalah, kok lu bisa sih menyutradarai lagi gitu? Kok lu bisa pede, padahal yang kemarin gak laku? Jawabannya adalah karena gue ditawarin. Kan bukan gue yang inisiatif sendiri, bikin film gitu. Kan gue ditawarin, Panji dipanggil sama MD Pictures, bikin film dong buat gue. Oh ya udah, oke, ayo gitu. Nah, pertanyaan kemudian kenapa hayu kan? Karena film yang sebelumnya Particular dipersepsikan sebagai film yang gak laku. Pertama, alasan utamanya secara internal adalah karena kalau gue nggak bikin film lagi, maka orang akan selalu ingat Panji filmnya dalam tanda kutip gak laku. Satu-satunya cara untuk gue bisa mengubah keadaan itu adalah gue bikin lagi film dengan harapan filmnya lebih bagus, sehingga orang kemudian ingat bahwa Panji pernah bikin film ini juga yang hasilnya oke. Kalau ternyata masih nggak oke, ya gue harus bikin lagi. Satu-satunya cara untuk mengubah keadaan kemarin yang kita tidak sukai adalah dengan membuat lagi. Makanya gue selalu bilang, mulai dulu aja lalu bikin yang lebih baik kan. Kalau gue cuma bikin satu, entah itu film ataupun stand up comedy special ataupun buku ya, kalau gue cuma bikin satu karya dan gue berhenti sampai situ, nggak ada manfaatnya satu ini. Tapi kalau misalnya gue bikin lagi, yang kemarin jadi modal pembelajaran, yang ini hasil pembelajaran sebelumnya. Nah, jadi secara internal emang gue pengen ngerjain lagi untuk mengubah keadaan yang kemarin. Dan secara eksternal, gue tahu orang berpikir film yang gak laku, tapi pelaku film, sineas itu nggak mempermasalahkan jumlah itu, karena hampir semua DOP, hampir semua aktor, hampir semua sutradara pasti pernah terlibat di film yang menurut mereka tidak laku atau menurut masyarakat tidak laku. Nah, kuncinya adalah bikin lagi. Ya emang kayak gitu. Artinya untuk siapapun aktor, sutradara yang terlibat dalam sebuah film yang gak laku, nggak berhenti mereka selalu bikin lagi gitu. Kayak ambil contoh ini deh, salah satu sutradara favorit gue kan Angga Sasongko. Salah satu film favorit gue adalah Bukan 8. Bukan 8 tuh film yang bikin gue nangis banget, karena gue ngerasa relate banget dengan karakternya gitu. Karakternya juga tukang ngomel di sosmed, di Twitter, terus selalu secara emosi terlibat gitu, dan jadi marah-marah di sehari-hari gitu. Tapi dia juga seorang ayah yang harus berjuang untuk anaknya. Gue suka banget film itu. Film itu kalau nggak salah nggak nyampe 90.000. Nah, kalau misalkan gara-gara secara finansial nggak sukses, kemudian pelaku film ya, termasuk DOP-nya, aktor dan segala macam, terus nggak mau bikin apa-apa lagi dan nggak saling ngasih kesempatan, nggak akan ada nanti kita cerita tentang hari ini. Nanti kita cerita tentang hari ini itu film yang juga bagus sama bagusnya, bahkan mungkin lebih bagus, tapi secara finansial dianggap sukses gitu. Jadi soal laku nggak laku tuh, pelaku industri film tuh nggak mikirin terlalu ngejelimet soal itu, karena semua orang yang di industri film, termasuk Ernest, di video yang gue ngobrol sama Ernest, bisa lihat di YouTube gue, tahu bahwa susah banget untuk nebak gimana caranya bisa bikin film laku gitu. Karena kalau udah ada formulanya bikin film laku, semua film juga 1 juta penonton. Masalahnya kan enggak kan? Kenapa tidak? Ya karena nggak ada yang bisa nebak gitu. Nah, jadi itu alasannya kenapa akhirnya gue kembali menyutradara lagi. Dan prosesnya udah panjang. Gue tuh nulis dari tahun 2018 akhir kalau gue nggak salah, 2019, dan sekarang 2020 juga udah mau selesai. Itu gue udah nyampe draft 13 untuk sebuah skrip komedi. Draft 13 itu tidak lazim, gue sadari. Tapi itu banyak faktor, ada sejumlah hal lah, tapi yang gue yakini itu berubah untuk jadi lebih baik. Jadi gue butuh 12 kali revisi untuk akhirnya jadi 13 ini. Dan mungkin juga masih ada perubahan, tapi kayaknya minor-minor.
Dan kalau nanti lu lihat skripnya, itu yang nulis tuh tulisannya ada 5. Ada gua, Shani Budi, Gamila Arif, Barry William, dan Abdur Arsyad. Kenapa ada seperti ini? Karena 3 orang pertama ini satu grup WhatsApp sama gua yang bantuin gua dalam penulisan. Gamila itu selalu punya ide terkait plot. Shani itu orang yang gua percaya. Shani kan sangat suka pop culture kayak komik dan film. Jadi dia tuh lebih paham daripada gue terkait soal 3 act dan 8 sequence dalam penulisan. Harusnya bagian ini tuh seperti apa. Jadi untuk draft pertama itu sampai draft ketiga, gue lupa nih perubahannya ada di mana. Tapi draft 1 tuh biasanya gue kasih ke PH. Habis gue kasih ke PH, terus gue kepikiran untuk mengubah, gue tulis lagi. Terus gue kasih ke PH lagi, terus gue tulis lagi. Nah, kalau gue nggak salah di draft 3 atau draft berapa, Gamila tiba-tiba ngebaca dan ngasih kontribusi yang menurut gue luar biasa terhadap skripnya, dan ceritanya berubah. Nah, terus Shani ikut ngebantuin, ngebimbingin supaya secara penulisan rapi, secara logika juga rapi. Terus gue balikin lagi ke PH punya notes juga, terus aja berubah. Nah, terus sampai draft gue lupa 8 apa 9, akhirnya punya comedy consultant dalam Bari dan Abdur. Dan karena gue udah 9-10 draft nulis itu, gue ngerasa mata gue tuh istilahnya tuh terlalu dekat dengan skrip, takut gak bisa ngeliat dan gak bisa ngubah. Habis itu Bari dan Abdur masuk dan banyak suntikan komedi yang terjadi di situ sehingga lebih tight lucunya. Habis itu mulai meeting produksi, gue ngumpulin ketemu sama direktur fotografi, tim Asrada, tim penyutradaraannya, terus gitu ada tim art, ada tim kostum, ada tim lokasi, ngumpul bareng-bareng. Gue kasih tahu gue pengennya seperti apa, gue kasih arahannya, terus ketemu sama pemain-pemain gue, ngasih tahu seperti apa. Akhirnya ada perubahan-perubahan lagi tuh yang terkait sama teknis lokasi, teknis syuting, berapa hari syuting yang gue punya dari PH dibandingkan dengan yang gue minta. Misalnya kan gue minta sekian hari, PH bilang lu punya hari syuting sekian, gue mesti mencoba untuk mengakomodir. Tentunya kan saya bukan David Fincher. Kalau David Fincher David Fincher untuk social network bilang, ini gue filmnya nih produksi ada di kisaran sekian nih budgetnya. Terus PH-nya bilang, lu cuma punya budget sekian, yaudah gue nggak mau ngerjain. Kalau lu pengen gue yang ngerjain sekian budgetnya. Terus PH-nya bilang, yaudah gue kasih. Studionya bilang, nah kan saya kan sebagai sutradara belum punya posisi tawar itu, jadi gue mesti cerdik untuk apa yang bisa gue akomodir dari kebutuhannya PH tanpa mengakomodir atau tanpa merusak apa yang menjadi visi gue dalam penyutradaraan. Terus sudah skrip berubah jadinya 13, draft 13. Dan prosesnya menyenangkan menurut gue karena gue dibantu untuk dikelilingi orang-orang brilian. Seperti yang lo tahu, gue ada Reza Rahadian, ada Luna Maya, ada Marisa Anita. Ini ensemble aja sangat segar menurut gue. Tiga-tiganya gak pernah main barengan soalnya, walaupun mereka udah sama-sama berteman. Jadi seru untuk ngeliat mereka bisa duduk bareng. Terus seru bisa kerja sama Reza, sama Luna, sama Marisa Anita yang punya gaya masing-masing dalam melakukan pekerjaannya, pendekatannya menuju karakter. Terus untuk siapapun yang mungkin masih kepikiran kenapa Reza Rahadian lagi, itu kayak nanya kenapa Zlatan Ibrahimovic lagi gitu. Ya karena orangnya brilian, siapa yang gak mau kerja sama dia. Lalu kalau punya tim sepak bola gitu, lu megang Perserikatan Sepak Bola Rawamangun gitu ya. Terus ditanya, lu mau Zlatan Ibrahimovic nggak? Zlatan, emang dia mau? Ya lu mau nggak? Ya mau lah. Ya udah nih orangnya mau. Yang bener lu gitu. Zlatan kan udah dari Malmo ke Ajax, sempat ke Juve ya. Terus ke Inter, terus ke AC Milan, terus ke Barcelona, terus ke PSG ya, terus ke United, terus ke LA Galaxy, terus ke Milan lagi. Tuh, 10. Zlatan Ibrahimovic adalah Reza Rahadiannya sepak bola. Kenapa kayak gitu? Ya karena orangnya sangat di Manchester United aja dia cuma punya 1 season sehat dapat 3 piala. Nah lu bayangin aja. Emang kayak gitu Reza Rahadian gitu. Siapapun pasti seneng, dan gue sangat seneng bisa berkesempatan dikasih Reza Rahadian karena dia secara komedi bagus banget menurut gue. Jadi ya gue seneng
bisa kerja sama mereka. Terus nama-nama yang terlibat di film ini juga sangat menyenangkan, nanti lu lihat sendiri karena gue udah mulai masuk proses reading dengan mereka. Terus mencoba untuk melatih adegan bersama dengan mereka juga sangat-sangat menyenangkan. Terus gue punya DOP yang sangat dihormati, bukan cuma oleh gue tapi oleh industri, yaitu Paipung. Dan walaupun orang merasa Paipung tuh kayak galak, suka makan pemain, suka makan sutradara, sejauh ini diskusinya menyenangkan sama gue. Dan gue udah nemu lokasi-lokasinya, ada sejumlah lokasi yang menurut gue ini pas banget gitu. Jadi gue ada di, makin lama dekat ke hari syuting, gue semakin nggak sabar, semakin semangat untuk ngerjain. Dan gue sih rencananya setiap hari selesai syuting itu bikin kayak kayak director's note gitu. Gue pengen bikin kayak diary gitu, diary produksi dari kacamata seorang sutradara, untuk ngomongin hari ini gue syuting apa dan apa yang gue rasain, untuk nanti dikompilasi ketika filmnya rilis, nggak tahu kapan dan nggak tahu di mana. Tapi ya gue mau mulai kembali menyutradarai sebuah film yang bukan action komedi tapi romantic comedy. Moga-moga romantis, moga-moga komedi. Jadi gue nggak sabar untuk ngasih lihat karyanya ke lu. Moga-moga ini sesuatu yang lu suka juga, dan moga-moga ada pertumbuhan dari sisi gue sebagai penyutradara dan penulis, dan dari sisi acting juga bisa lebih baik gitu. Itu aja dari gue informasinya untuk lu. Nanti akan ada video-video selanjutnya terkait film yang lagi gue kerjain, karena gue pengen melibatkan lu aja dalam proses gue membuat film ini. Sekian dulu sekarang, makasih banyak dan goks.